warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Kak. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian telah meluangkan waktunya untuk bisa melakukan konseling kelompok. Jadi kali ini kita akan melakukan konseling kelompok, dan sebelumnya terlebih dahulu kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di antara kalian siapa yang sudah melakukan konseling kelompok? Saya, Kak. Yang belum? Saya, Kak. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah proses bantuan oleh konselor dengan melakukan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Jadi nanti teman-teman di sini mengungkapkan masalah teman-teman ya. Dan setelah kita teman-teman mengungkapkan masalah masing-masing, nanti akan kita identifikasi dan nanti masalah yang berat akan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kakak di sini sebagai konselor atau sebagai ketua kelompok akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan solusi kepada teman kalian yang memiliki masalah. Seperti itu, paham? Baik, sebelumnya sebelum kita melakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu ya. Jadi nanti ketika teman kalian menyebutkan nama, kalian menjawab hai dan namanya. Contoh ya, kakak misal. Nama kakak kan April. Jadi nanti kalian jawabnya hai Kak April gitu ya. Baik. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Perkenalkan, nama saya Tias. Hai Tias. Saya Novelia. Hai Novelia. Saya Dea. Hai Dea. Saya Zulfa. Hai Zulfa. Sudah semua ya kenalannya. Oke, sekarang kita di sini akan melakukan tes breaking untuk mengasah kefokusan kita ya. Jadi gini, nanti ketika kakak bilang kanan, nanti kalian nengok ke kiri dan bilang kanan. Begitupun sebaliknya. Paham? Paham. Oke, kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Yang fokus ya. Baik. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi masalah yang akan kita bahas nanti itu bersifat rahasia dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kemudian ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Oh, jadi masalah yang nanti kita bahas itu tentang rahasia ya, Kak? Iya, betul sekali. Nah, biar lebih mantapnya lagi, kita lakukan sumpah konseling kelompok ya. Jadi ikuti perkataan saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah Akan menjaga kerahasiaan. akan menjaga kerahasiaan Apapun yang akan diceritakan teman-teman saya. apapun yang akan diceritakan teman-teman saya. Tidak akan saya bahas di luar tempat ini. Tidak akan saya bahas di luar tempat ini. Kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun Akan tetap terjaga kerahasiaannya. akan tetap terjaga kerahasiaannya. Baik. Di dalam konseling kelompok ini kita dibatasi oleh waktu. Jadi nanti kita akan melakukan konseling kelompok ini selama kurang lebih 30 menit. Jadi ketika masalah yang sekarang ini belum terselesaikan, kita bisa mereschedule jadwal atau janjian lagi ya kapan kita akan melakukan konseling kelompok ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan tentang konseling kelompok? Sudah paham, Kak? Baik. Jadi kita mulai aja ya konseling kelompok kali ini. Bisa dimulai dari Mbak Tias dulu. Saya banyak tugas, jadi tidak bisa bermain dengan teman-teman saya. Baik. Mbak Novelia. Saya kalau sekolah online suka males mandi. Baik. Kalau Mbak Dea? Saya sering mengantuk bahkan tidur ketika kelas online. Oke, Mbak Zulfa? Saya kurang bisa mengatur keuangan. Baik.
Setelah saya lihat ya, ternyata masalah yang paling berat itu masalah Mbak Dea. Jadi apa tadi Mbak Dea masalahnya? Sering mengantuk, tanpa tidur ketika kelas online. Baik, jadi saya di sini akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan solusi kepada Mbak Dea. Mulai dari Mbak Tias. Jadi sebelum memulai kelas online, sebaiknya menyiapkan cemilan terlebih dahulu. Baik, Mbak Novelia. Sebaiknya sebelum memulai kelas online mencari posisi duduk yang baik. Oke, Mbak Zulfa. Sebaiknya sebelum memulai kelas online mandi terlebih dahulu. Baik, jadi bagaimana Mbak Dea? Ya, jadi sebaiknya sebelum kelas online saya mandi terlebih dahulu, terus menyiapkan cemilan dan mengatur posisi duduk yang paling nyaman. Baik, jadi begitu ya Mbak Dea, bisa dilaksanakan saran dari teman-temannya. Semoga masalahnya bisa terselesaikan ya. Jadi mungkin segitu saja ya untuk konseling kelompok kali ini. Jadi silakan kalian sampaikan pesan-pesan kalian dalam melakukan konseling kelompok ini. Baik Mbak Tias. Seru Kak, karena kita bisa menyelesaikan masalah kita. Mbak Novelia. Asik Kak, karena bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Oke, Mbak Dea. Bagus Kak, karena bisa menyelesaikan masalah saya. Mbak Zulfa. Bagus Kak, karena bisa mengeluarkan waktu. Baik, nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ada masalah lagi, kita lakukan konseling kelompok lagi lain waktu ya. Nanti kita bisa reschedule juga untuk teman-teman semua. Jadi cukup sekian konseling kelompok kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, terima kasih ya telah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang seks bebas dan prostitusi dalam masyarakat modern serta dampaknya terhadap penularan HIV. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Rumsari. Saya mahasiswa dari IAIN Pekalongan, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6 ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang seks bebas dan prostitusi. Untuk yang pertama yaitu pengertian seks bebas dan prostitusi. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Sedangkan prostitusi itu sendiri adalah pelacuran, adalah suatu perbuatan seseorang wanita memperdagangkan atau memperjualkan tubuhnya yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada wanita tersebut. Selanjutnya, fenomena seks bebas di kalangan remaja masa kini. Yang pertama ada refleksinya tentang penyebab munculnya seks bebas, yaitu yang pertama ada kekuatan iman yang memudar. Tahu sendiri ya, zaman sekarang anak-anak itu banyak yang jauh gitu dari kata-kata imannya yang kuat. Soalnya kan zaman sekarang itu lebih kayak ke sering main HP, jarang ngaji, kadang juga meninggalkan sholat. Jadi itu salah satu penyebab munculnya seks bebas. Yang kedua itu adanya kurangnya perhatian orang tua. Biasanya anak-anak yang kekurangan perhatian orang tua, dia akan mencari perhatian ke hal-hal yang lain. Mungkin salah satunya dia akan akan mencari kebebasannya gitu ya. Apalagi kan kalau yang kurang perhatian orang tua itu pasti bakal susah diatur. Kayak kayak pengen seenaknya sendiri gitu kan. Yang selanjutnya ada rasa ingin tahu. Mungkin anak-anak remaja sekalian ini ya bakal kepo banget gitu sama hal-hal yang yang belum pernah kalian tahu gitu kan. Mungkin itu juga bisa menjadi penyebab salah satu adanya budaya seks bebas. Terus yang selanjutnya ada tinjauan tentang bentuk-bentuk prostitusi dan lokalisasi pelacuran. Menurut Kartini Kartono, bentuk-bentuk prostitusi ada dua, yaitu prostitusi yang terdaftar atau ilegal, dan yang kedua ada prostitusi tidak terdaftar. Untuk prostitusi yang terdaftar atau ilegal yaitu pelakuan dalam prostitusi ini diawali bagian
peace control dari kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan Departemen Sosial dan Kesehatan. Dan yang kedua ada prostitusi yang terdaftar, yang tidak terdaftar atau ilegal, yaitu orang-orang yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Yang selanjutnya ada jenis prostitusi menurut jumlahnya ya. Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator, sering disebut dengan pelacur jalanan. Mereka biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun maupun tempat-tempat aman lainnya. Para pelacur ini menjalankan profesinya dengan terselubung. Yang kedua ada prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur. Jadi mereka yang bekerja sendiri, tidak bekerja sendiri, melainkan diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Biasanya dalam bentuk rumah bordir atau bar atau. Yang selanjutnya ada jenis prostitusi menurut tempat penggolongan atau lokalisasinya. Yang pertama itu ada segresi atau lokalisasi. Yang kedua itu ada rumah-rumah panggilan. Yang ketiga di balik pos organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat seperti salon kecantikan, tempat pijat, rumah makan, warnet atau warung remang-remang. Selanjutnya ada dampak seks bebas dan prostitusi. Yang pertama itu dari aspek sosial ya. Biasanya yang pertamanya hilangnya harga diri. Biasanya ya gitu. Jadi kalau misal dampak seks bebas itu buat sosial itu harga diri perempuannya itu biasanya jadi nggak ada harga dirinya gitu kan. Yang kedua prestasi menurun. Terus yang ketiga ada hamil di luar nikah. Yang keempat aborsi dan bunuh diri. Yang kelima ada tercorengnya nama baik keluarga. Yang keenam ada tekanan batin. Yang ketujuh ada terjangkitnya penyakit seperti penyakit HIV. Terus yang selanjutnya itu dampak di aspek medis ya. Biasanya penyakit menular, gampang sekali tertular penyakit seks gitu kan, penyakit kelamin. Terus yang selanjutnya ada infertilitas atau kemandulan. Biasanya orang-orang yang sering melakukan berhubungan dengan dosis itu biasanya akan mudah terkena penyakit dan menyebabkan mandul. Dan yang terakhir itu ada kanker leher rahim. Dan yang terakhir itu langkah-langkah untuk mengatasi seks bebas dan prostitusi. Yang pertama itu hindari lingkungan yang buruk. Jadi kita bisa lebih memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang baik gitu ya. Terus yang kedua batasi waktu keluar rumah. Jadi kalau kita main tuh ini waktu lah, jangan sampai terlalu kalau misal main malam tuh jangan sampai terlalu malam gitu ya mainnya. Terus yang ketiga ada isi waktu kosong dengan hal-hal yang positif gitu ya. Yang keempat ada jangan salah pergaulan. Jadi kalian tuh kalau milih teman itu harus yang baik-baik ya. Ya pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi